Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, hebat. Terima kasih atas semangat yang luar biasa hari ini. Tangan dulu. Sebelum Pak memulai dengan pembelajaran hari ini, ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dengan surah Al-Fatihah, berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dengan berdoa semoga pembelajaran hari ini mendapat barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Pak ingin mengecek kembali kehadiran Anda hari ini. Ada yang tidak hadir? Ketua kelas? Ya, semuanya hadir. Selanjutnya, Pak ingin membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertama, yaitu tidak diizinkan Anda menggunakan HP di saat proses pembelajaran yang belum diizinkan oleh guru atau dengan Pak. Yang kedua, usahakan Anda aktif dalam proses pembelajaran, baik itu tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya. Terakhir, mungkin sopan dan santun dalam berkata-kata dan berbicara. Bisa? Bisa. Terima kasih. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Pak ingin mengulas balik tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi apa saja yang dipelajari di minggu lalu? Silakan. Materi belajar minggu lalu, keanekaragaman hayati dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman gen. Ya. Contohnya bunga mawar, ada mawar merah, merah muda, putih, kuning, biru, dan hitam. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Contohnya pohon aren, pohon pinang, dan pohon palem. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Contohnya ekosistem pantai, ekosistem sawah, ekosistem hutan, hutan tropis, dan ekosistem gurun. Ya, terima kasih. Beri semangat dulu. Oke, sangat baik. Ada lagi yang lain? Bisa? Ya Pak, Ya, silakan. berdasarkan garis Wells dan garis Weber, fauna dibagi atas 3 zona. 1. Fauna asiatis, 2. Fauna Peralian, dan 3. Fauna Australis. Terima kasih. Masih mengenai materi kemarin, Pak ingin memberikan gambaran sedikit tentang materi minggu kemarin. Ada yang kenal ini fauna atau hewan apa? Komodo, ya. Komodo ini berasal dari daerah mana? Berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, Nusa Tenggara Timur. Ada lagi yang kedua. Asal daerahnya di mana? Ya, silakan. Berasal dari daerah Sumatera, Jawa, dan Medan. Ya. Hewan apa nih? Orangutan. Orangutan. Asal daerahnya dari mana? Berasal dari daerah Banten atau Jawa. Banten atau di Pulau Jawa. Jawa. Terakhir, badak ya. Lebih pada badak bercula 1. Siapa yang tahu asal daerahnya? Ya, Berasal dari daerah Banten atau Jawa. daerah Banten atau Jawa. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi hari ini, tentang keanekaragaman hayati. Sub materi ini sudah berbeda. Yang sekarang sudah beralih kepada sub materi upaya pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah Indonesia. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya ada 2 bentuk, satu dalam bidang ilmu pengetahuan,
Satu, dalam bidang ilmu keterampilan. Materi pembuka, ya, di materi pembelajaran. Materi pembelajaran hari ini secara faktual, kemudian secara konseptual. Kira itu materi pembelajaran hari ini. Untuk materinya, model yang saya gunakan adalah model pembelajaran PBL atau biasa dijelaskan tentang problem basic learning. Kemudian pendekatannya dalam bentuk saintifik atau TPACK, dan metode pembelajarannya bentar nanti kita mempelajari dalam bentuk diskusi, presentasi, dan tujuan pembelajaran yang pangkat dalam proses pembelajaran ini ada 3. Yang pertama yaitu melalui pengamatan video. Kemudian peserta didik mampu menganalisis masalah yang terkait dengan ancaman kepunahan dari keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah mampu menganalisis upaya pelestariannya. Dan yang terakhir, dalam proses diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan upaya pelestariannya pada keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kata konsepnya, ya, kita lihat mulai dari keanekaragaman hayati, lalu terbagi atas 2 bentuk kegiatan yang disebabkan oleh manusia, yaitu bentuk ancaman dan bentuk pelestarian. Sampai di situ paham? Paham ya? Sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran, saya harus menunjukkan buku pembelajaran yang nantinya Anda diwajibkan untuk melihat masalah apa yang terdapat pada video ini. Dalam buku bersama 74 beliau yang ditemukan oleh manusia-manusia biadab. Dari ujian dulu, ia tetap memeluk anaknya dalam dekatan. Namun sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Apabila umur bumi diibaratkan 24 jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 47 hari adalah masa Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari adalah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Itu bentuk video yang menerangkan tentang materi kita hari ini, yaitu penyebab hilangnya keanekaragaman. Sebelum kita masuk pada materi diskusi, perlu Pak jelaskan ulang bahwa nantinya diskusi ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian ada link itu sebagai materi pembelajaran untuk berdiskusi sebentar. Untuk tidak membuang waktu, silakan Anda membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok terakhir kelompok 5. Ya, kelompok 1 silakan mengambil lembar kerjanya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Iya, perlu Pak jelaskan sedikit. Di dalam LKPD-nya ada bentuk pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dipecahkan dalam diskusi kelompok masing-masing. Silakan masing-masing kelompok berproses. Beri waktu 20 menit untuk mencari permasalahan dan menjawab permasalahan tersebut. Silakan.
Link pembelajarannya yang dikirim kemarin tadi ya. Kalau link pertama ini tentang ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan upaya kelestariannya. Sedangkan link kedua tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap keanekaragaman hayati. Nah, link ini tinggal Anda buka, lalu Anda bisa mencari permasalahan yang ada pada KPD. Kelompok 1 sudah? Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah, Pak. Terakhir kelompok 5? Kelompok 1 kalau sudah bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang penebangan hutan. Kepada pembaca materi dipersilakan. Masalah yang terdapat gambar pada daftar pendek adalah penebangan hutan. 2. Penyebab penebangan hutan yaitu kebutuhan industri dan pengalihan fungsi hutan. 3. Kesimpulan, hutan merupakan sumber daya alam yang tidak terhinai. Harganya karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma, fosfa, sumber hasil hutan kayu dan non kayu, mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta kesimpulan utara dan sebagainya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada kelompok lain apabila ada yang ingin memberi pertanyaan, kami persilahkan. Apa yang akan terjadi jika hutan ditebang secara terus-menerus? Penebangan kawasan hutan secara liar tersebut akan mengakibatkan banyak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan lain sebagainya. Kira kami tutup presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, kami mohon maaf. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Masalah yang terdapat pada gambar LKPD adalah tentang apa yang telah. 2. Berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah penyebab pembakaran lahan, yaitu pada umumnya disebabkan oleh manusia dengan didukung oleh peristiwa alam seperti kondisi El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan dan kondisi fisik gambut yang sebelumnya sudah terdegradasi. 3. Kesimpulan, kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekosistem. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar hutan? Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Sekian dan terima kasih presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah yang terdapat pada LKPD adalah pemburuan liar. Berdasarkan rumus yang kalian buat di rumah 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah penyebab terjadinya pemburuan liar karena adanya permintaan terhadap produk-produk dari satwa langka seperti paha harimau,
pulsa atau pulsa. 3. Buatlah kesimpulan dari pengamatan yang tidak kalian lakukan. Cara-cara dengan cara berguru. Saja presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kami persilakan. Apa yang terjadi jika perburuan? Jika perburuannya tidak dihentikan, rantai makanan yang ada di alam akan rusak sehingga akan mempengaruhi populasi hewan tersebut. Apakah kelompok 5 menjadi Demikian hasil presentasi kami. Apabila terkait hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita beralih ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Rumusan permasalahan angka yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut. Masalah yang terdapat pada gambar tersebut adalah pembukaan. 2. Berdasarkan rumusan yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya hal tersebut adalah penyebab pembakaran hutan, yaitu pertambahan populasi manusia akan berakibat pada ekosistem. 3. Buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Pembukaan hutan merupakan kegiatan kebudayaan, pelaksanaan wilayah bagi kegiatan produksi kayu, pembinaan hutan, perlindungan hutan, inspeksi kerja, transportasi sarana kerja, dan komunikasi antara kegiatan. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Mengapa kita harus mencegah penambangan hutan secara liar? Dikarenakan hutan berfungsi sebagai penyerap air dan menyerap air dalam jumlah yang banyak saat hujan lebat terjadi. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kesempatan terakhir untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang Masalah yang terdapat gambar pada LKPD adalah eksploitasi hewan. Eksploitasi hewan yaitu kehilangan hidup manusia kepada hewan di tidak terjadi berhubungan pada berbagai jenis hidup. Kesimpulan, eksploitasi hewan adalah tindakan memanfaatkan para satwa hewan demi memperoleh berbagai keuntungan pribadi tanpa memikirkan berbagai dampak yang akan terjadi pada hewan tersebut. Contohnya, perburuan orangutan untuk membuat obat, dari gajah untuk dikoleksi dan sebagainya. baik itu saja. Ini apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Apa itu eksploitasi berlebihan pada hewan? Eksploitasi adalah proses pengembalian sumber daya alam yang terus-menerus sehingga menjadi Semuanya sudah paham ya? Bagaimana materi hari ini dicari permasalahan dan penyebabnya, lalu mencari upaya pelestariannya seperti apa. Kira kalau sudah paham, ingin membuat suatu game, jadi bersemangat lagi. Disimak baik-baik perkataan bahasanya Pak Guru ya. Berarti Anda harus ikuti perintah yang Pak bilang. Kata kuncinya di sini adalah guru berkata. Kalau tidak ada bahasa guru berkata berarti tidak boleh diikuti. Paham ya? Oke. Guru berkata, silakan berdiri. Guru berkata, hadap ke kanan. Guru berkata, hadap ke kiri. Silakan duduk. Nah, yang duduk silakan duduk. Yang berdiri tetap. Guru berkata, angkat tangan. Guru berkata, turunkan tangan. Guru berkata, pegang rambut. Lalu guru berkata, pegang telinga. Turunkan tangan. Ya, masih ada yang salah. Guru berkata, silakan duduk. Ya. Ini sebagai game, sebagai penyemangat Anda ya. Kita masuk ke sesi terakhir tentang rangkuman. Mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan. Ya, silakan. Kesimpulan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati yaitu secara in situ dan ex situ. Ya. Kesimpulan yang Pak angkat sebagai materi pembelajaran hari ini ya. Kesimpulan yang pertama,
yaitu kepunahannya flora dan fauna, tumbuhan maupun hewan. Yang bukan gejala baru, kepunahan tersebut bisanya diakibatkan oleh kegiatan manusia, antaranya yaitu tadi pertama pembukaan hutan, ya, ada eksploitasi, kemudian pencemaran lingkungan, kemudian monokultural dan rekayasa genetika. Kemudian yang kedua, usaha-usaha pelestariannya. Usaha pelestariannya itu bisa dilakukan dalam dua bentuk atau dua cara. Cara yang pertama dalam pelestarian in situ, yaitu secara alamiah. Lalu kemudian ex situ. Ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan dalam bentuk buatan. Saya kira sampai di situ kesimpulannya semuanya bisa paham? Bisa. Terima kasih. Untuk refleksi nomor 1, setelah pembelajaran hari ini saya mampu apa? Yang kedua, perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah apa? Lalu yang ketiga, setelah pembelajaran ini akhirnya saya memahami bahwa kenapa. Silakan nanti ditulis, lalu bentar dikumpulkan. Sudah semua? Kalau sudah, untuk sesi terakhir ada bentuk evaluasi. Evaluasi ini dalam pemberian ulangan harian atau kuis. Pasar lewat grup WA, ya. Grup WA. Nanti Anda lihat di grupnya, kemudian bisa dijawab langsung, dikirim kembali ke grup. Bisa dilihat pada HP-nya masing-masing, ada bentuk Google Form. Dalam bentuk Google Form itu ada soal ulangan kelas, ya, tetap grup kelas masing-masing. Untuk pertemuan berikut Pak akan memberikan hasilnya, ya, berupa penilaian dalam bentuk proses maupun evaluasi. Ya. Terakhir, sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya meminta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa penutup. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dengan doa al-ikhlas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, ketua kelas. Dengan berakhirnya doa, maka selesailah proses pembelajaran hari ini. Dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, maka selesailah pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Beri aplaus dulu.